Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Meski dari rumah masing-masing, tapi kita tahu bahwa satu minggu penuh Tuhan telah menolong kita, memberkati kita, dan waktunya kita mensyukuri Tuhan hari ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan saat teduh dimulai. Kita akan memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat dari nomor 427. Kidung Jemaat 427 dengan judulnya Kusuka Menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Kusuka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita habiskan ibadah kita dengan potum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang menyertai dan memberkati kita dalam ibadah ini. Amin. Introduksi kita pada Minggu pagi hari ini 18 Oktober 2020 terambil dari 1 Korintus pada pasalnya yang ketiga ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Amin. Kita sambut dengan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362. Kidung Jemaat nomor 362. Aku milikmu, Yesus Tuhan.
masuk kepada pembacaan firman Tuhan yang pada saat ini saya mengajak kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pada pasalnya 144. Ayat 1 sampai dengan ayatnya 15. Berarti kita akan merenungkan firman Tuhan ini satu perikop, bahkan satu pasal ini penuh. Mazmur 144 ayat 1 sampai 15. Saya akan bacakan kepada kita dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Nyanyian Syukur Raja. Firman Tuhan dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatanku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, teguhkanlah langit-Mu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangannya kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu dengan gambus 10 tali. Aku hendak bermazmur bagi-Mu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang dan celaka, dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu dan tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita sarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Kata firman Tuhan, yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita sambut dengan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan, dan kita hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana saya telah membacakan bagian ini untuk kita renungkan, dan seluruh Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia memberikan tema untuk kita minggu pada pagi hari ini, pujian syukur. Kalau kita mengikuti pembacaan konteks ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan melihat dengan jelas bahwa pemazmur menuliskan mazmur pujian syukur ini dengan begitu indah, yang terdiri dari beberapa bagian. Di dalamnya ada doa, di dalamnya ada keyakinan iman,
di dalamnya ada pengharapan, di dalamnya juga ada ucapan-ucapan berkat. Saudara-saudara, pemazmur sudah memiliki banyak pengalaman tentang kehidupan, dan pada bagian ini dia menuliskan kembali pengalaman hidupnya pada masa lampau, bagaimana dia banyak memenangkan pertempuran, peperangan karena pertolongan Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, demikian agungnya dan demikian hebatnya nama Daud di seantero dunia pada masa itu. Itu tidak membuat dia menjadi besar kepala. Itu tidak membuat dia menjadi orang yang sombong. Seberapa gagah dan seberapa hebat dia berperang, itu tidak membuat dia lupa daratan. Dia selalu sadar bahwa semuanya apa yang dapatkannya adalah pertolongan Tuhan, kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pergumulan kehidupan yang berupa pertempuran dan peperangan, dimusuhi, diperangi, atau bahkan juga memerangi karena berbagai macam persoalan, itu yang sering terjadi bagi bangsa Israel. Kalau hari-hari ini peperangan kita bukan peperangan dengan angkat senjata, tapi mungkin kita berada pada pergumulan-pergumulan tertentu secara pribadi, secara keluarga, ataupun secara global mengenai situasi yang kita alami hari-hari ini karena pandemi COVID-19. Jelas bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang begitu banyak diperhadapkan kepada masalah, kepada tantangan, kepada pergumulan, kepada kesulitan. Tapi jangankan kita, Daud yang adalah seorang raja pun pernah mengalami masa-masa sulit seperti itu. Bahkan masa sulit yang diperhadapkan kepadanya bukan sekedar masa sulit karena penyakit atau karena wabah, tapi karena musuh-musuhnya, karena bangsa-bangsa lain yang mau menindas bangsa itu atau umat Tuhan. Jika mereka tidak begitu dekat kepada Tuhan, jika mereka tidak sungguh-sungguh bersandar dan berharap kepada Tuhan, maka mereka pasti sedang di ujung tanduk dan siap-siap untuk terjatuh dan binasa. Tetapi karena seorang pemimpinnya dan juga umat Tuhan itu menyadari bahwa mereka adalah umat Tuhan yang harus bergantung dan berserah kepada Tuhan, dan Tuhan pun memberikan pertolongan kepada mereka. Berapa banyak pengalaman peperangan yang mereka hadapi, teristimewa Daud sebagai pemimpin besar. Tapi kita boleh melihat pertolongan Tuhan sungguh selalu nyata baginya, sungguh selalu nyata bagi keluarganya, bahkan juga bagi bangsanya. Kiranya pertolongan Tuhan yang sama di dalam pergumulan kita hari-hari ini, kita boleh mendapatkan pertolongan yang sama datang dari Tuhan, yang memberikan kita kemenangan, yang memberikan keluarga kita kemenangan, bangsa, gereja, anak-anak Tuhan, kita semua mendapatkan kemenangan karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pemazmur pada bagian ini mensyukuri Tuhan atas segala hal yang pernah dia alaminya, karena dia tahu di hari-hari tersulit sekalipun dia masih memiliki Tuhan yang memberikan kemenangan kepadanya. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dari bagian ini, bagaimana pemazmur menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Pujian syukur sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, maka kita boleh melihat yang pertama, mengapa dia begitu bersyukur kepada Tuhan? Karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan segalanya kepadanya. Dia tidak menyombongkan dirinya dengan kekuatannya. Dia tidak menyombongkan
dirinya dengan akal atau pikiran yang hebat dalam strategi berperangnya. Dia tidak menyombongkan dirinya dengan kekuatan tangannya dan jari-jarinya yang handal untuk berperang. Dia berkata, Tuhan yang mengajari tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Itu yang kita boleh baca pada ayat yang pertama. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih nama Tuhan, dia hendak mengatakan dalam firman Tuhan yang kita baca ini, bahwa kemampuan yang aku miliki ini semata-mata hanya karena kasih Tuhan. Kebintaranku dalam berperang adalah karena kasih Tuhan. Karena pemberian Tuhan, bukan karena kemampuanku. Bukan karena hebatnya aku berlatih, tetapi karena Tuhan yang memberkati, yang mengajar tanganku, yang memperkuat jari-jariku untuk berperang. Saudara, orang yang dapat mengucap syukur kepada Tuhan adalah orang yang dapat melihat bahwa Tuhan semuanya memberikan yang terbaik baginya. Segala sesuatu yang ada padanya semua datang dari Tuhan, maka dia pasti dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi jika seorang berpikir bahwa apa yang dimilikinya adalah karena kekuatannya, maka dia tidak akan pernah bersyukur kepada Tuhan. Lihatlah orang-orang yang sulit berterima kasih bahkan kepada sesamanya adalah orang-orang yang tidak pernah merasa butuh orang lain, sehingga dia tidak akan mengucapkan terima kasih. Hal yang sama terjadi kepada orang yang tidak mencintai Tuhan, yang tidak tahu, yang tidak sadar bahwa semua apa yang dimilikinya adalah pemberian Tuhan, maka dia tidak akan pernah bersyukur kepada Tuhan. Jangankan bersyukur kepada Tuhan, mencari Tuhan pun dia tidak. Saudara terkasih nama Tuhan, ini mengingatkan kita semua, jika kita hari ini sehat adalah karena kasih Tuhan. Jadi tidak menjadi kesombongan bagi kita jika ada saudara kita yang lain terkena COVID-19. Tidak menjadi kesombongan bagi kita, itu karena dia berdosa, maka Tuhan menghukum dia. Bukan. Ini karena saya kudus, maka saya tidak terkena COVID-19. Bukan. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Dan jika ada orang tertentu terkena COVID-19, itu pun kemurahan Tuhan. Karena dia akan melihat kebesaran Tuhan nyata baginya melalui pengalaman yang pahit itu. Saudara yang terkasih nama Tuhan, lihatlah dengan jelas apa yang Tuhan perbuat bagimu. Lihatlah dengan jelas apa yang ada padamu hari ini. Semua itu datang dari Tuhan. Bukan dari kemampuanmu, bukan dari kemampuanku, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Itu Allah diberikan oleh Bapa yang Maha Baik. Tuhan yang memberkati Anda dan saya. Dengan demikian kita dapat bersyukur kepada Tuhan dan tidak menyombongkan diri kita. Terus dan terkasih nama Tuhan, dia dapat bersyukur kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatannya. Tidak melupakan bahwa segalanya adalah pemberian Tuhan. Juga tidak mengabaikan bahwa perlindungan yang datang kepadanya adalah dari Tuhan. Di dalam peperangan, tidak cukup seorang prajurit memiliki senjata, tapi dia juga perlu perisai untuk melindungi dalam perang itu. Dibutuhkan tempat-tempat untuk berlindung. Yang dikatakan pada bagian ini adalah kubu pertahanan, atau tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung. Pemazmur menggambarkan siapa Tuhan baginya ketika dia berperang. Tempat berlindung, tempat untuk bertahan ketika diserang, perisai tatkala musuh telah tiba untuk memberikan perlindungan kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, pemazmur begitu sadar bahwa dia tidak akan terlindung hanya karena perisai buatan manusia. Dia tidak akan tetap hidup hanya karena memiliki benteng yang hebat yang dibuat oleh tangan manusia. Dia sadar bahwa Tuhanlah benteng, kubu pertahanan, dan perisai baginya yang membuat dia selamat dari setiap pertempuran yang ada. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, obat-obatan di masa pandemi ini tidak akan membuat kita selamat.
pengetahuan yang hebat tidak akan membuat kita selamat. Yang kita butuhkan hari ini adalah Tuhan yang menjadi kubu pertahanan kita, kota benteng kita, tempat kita berlindung, perisai bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, pemazmur juga tidak menjadi sombong ketika bangsa-bangsa itu ditundukkan kepadanya. Ketika dia dapat menaklukkan bangsa-bangsa lain, dia sadar bahwa Tuhan yang menundukkan itu. Memang Tuhan menggunakan tangannya, memang Tuhan menggunakan prajurit-prajuritnya, tetapi bukan karena kemampuan prajurit itu, bukan pula karena kemampuan senjatanya, bukan pula karena kemampuan otaknya, tetapi karena Tuhan yang menundukkan bangsa-bangsa itu dan diberikan kepadanya. Dikatakan pada ayat yang kedua, bagian terakhir, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Saudara-saudara, jika kita berkemenangan, jika kita mengalami sukses, jika saudara yang dalam pendidikan berhasil, jika saudara yang dalam berusaha berhasil, jika saudara dalam dunia bisnis atau di dunia usaha apapun yang Anda geluti berhasil, maka ingatlah itu bukan karena kemampuanmu, tapi karena Tuhan yang memberikan kemenangan, keberhasilan itu kepadamu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu akan membuat kita akan tersadar bahwa ternyata begitu banyak kasih sayang Tuhan. Ternyata begitu banyak kemurahan Tuhan yang kita alami sepanjang hidup kita. Sebagaimana pemazmur pada bagian ini berkata, dengan kekagumannya kepada Tuhan, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya? Dia sadar bahwa manusia itu seperti bayang-bayang saja, seperti angin yang berlalu pergi dan tidak dapat terlihat, seperti bayang-bayang yang lewat begitu tiba-tiba. Manusia, napas hidupnya adalah suatu kesempatan diberikan kepadanya, suatu kehidupan, tapi hidup itu bukanlah hidup untuk selamanya di dunia ini. Tapi saudara terkasih nama Tuhan, itu situasi yang dimana kadang kita boleh melihat secara tiba-tiba orang sudah pergi. Itulah yang dimasakan seperti bayang-bayang, seperti angin yang tiba-tiba saja sudah pergi. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, demikianlah pemazmur menggambarkan manusia, menggambarkan dirinya yang tiada arti sama sekali. Tetapi Tuhan membuatnya berarti, tetapi Tuhan menganggapnya berarti, tapi Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Jadi Tuhan memberikan kemenangan bukan karena Tuhan berhutang kepadanya, bukan karena Daud telah memiutangi Tuhan, tetapi karena Tuhan telah melihat bahwa orang ini patut dikasihani. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah kita boleh menyadari bahwa segalanya adalah karena kasih kemurahan Tuhan. Tidak ada apa-apa yang kita sombongkan. Kita seperti angin dan seperti bayang-bayang saja yang seketika bisa hilang dan lenyap. Tapi Tuhan telah memberikan kemenangan, kejayaan, kemurahan, dan kekuatannya, keberhasilan kepada saudara dan saya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi Daud. Itu membuat dia merasa kagum dengan hal yang Tuhan lakukan. Kagum dengan sangat luar biasa. Tanpa Tuhan, ternyata hidup ini tidak ada artinya. Tapi karena Tuhan memberikan kehidupan, kemenangan, dia boleh melihat bahwa hidup ini adalah hidup yang dikasihi Tuhan. Hidup yang karena kemurahan Tuhan. Pada hari ini tatkala kita beribadah kepada Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kita merenungkan bagian ini, bahwa ternyata hidup ini hanya karena kasih kemurahan Tuhan belaka. Ternyata kehidupan kita ini adalah karena kebaikan Tuhan semata-mata, bukan karena kekuatan kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, pemazmur begitu mengagumi Tuhan ketika dia mengenali dirinya. Orang yang tidak pernah mengenali dirinya, dia tidak akan pernah mengagumi Tuhan. Tapi orang yang telah mengenali dirinya, siapakah aku? Dia akan mengagumi Tuhan. Orang yang salah mengenal dirinya, ketika dia merasa mengenal dirinya secara salah, mengenal dirinya hebat, superior, dan lain sebagainya, maka dia tidak akan pernah bersyukur untuk memuliakan Tuhan, mengagumi Tuhan dalam hidupnya.
Saudara yang terkasih nama Tuhan. Kemudian ketika kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kita pujian syukur pada minggu siang hari ini, saudara yang terkasih nama Tuhan, pada bagian ini juga kita boleh merenungkan tentang bagaimana dia bermohon kepada Tuhan. Dia mohonkan kuasa Tuhan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Ya, bukankah dia sudah sering melihat pertolongan Tuhan? Benar. Bukankah di awal-awal ayat ini telah dia boleh melihat pertolongan Tuhan yang mengejari dia berperang? Bukankah tadi dia berkata bahwa Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa, memberikan bangsa-bangsa dalam kuasanya? Benar. Tetapi mengapa dia masih harus bermohon? Saudara-saudara, itulah letak keindahan kitab Mazmur ini. Dia terus mencoba memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Bukan hanya mengagungkan Tuhan dengan pujiannya, tapi juga mengagungkan Tuhan dengan membuat diri yang selalu bergantung kepada Tuhan. Yang selalu ingin lebih dekat kepada Tuhan. Yang selalu ingin melekat kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia bermohon dan bermohon kepada Tuhan. Dan dia bermohon agar Tuhan selalu memberikan pertolongan kepadanya. Dikatakan, tekukkanlah langitmu dan turunlah sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panahmu sehingga mereka kacau. Ini adalah permohonan untuk Tuhan menunjukkan kuasanya. Adalah permohonan untuk Tuhan menunjukkan kehebatannya. Agar bangsa-bangsa sadar. Agar orang-orang tersadar bahwa masih ada pribadi yang lebih hebat, yang lebih agung, yaitu Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pemazmur mengharapkan kuasa Tuhan dinyatakan. Sama dengan kita hari-hari ini yang sangat mengharapkan agar kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan dinyatakan di mana? Dalam kehidupan kita. Di mana lagi? Di keluarga kita. Dalam kehidupan anak-anak kita. Dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Dalam usaha kita. Dalam karir kita. Dalam bangsa kita, dan dimanapun, kita sangat menginginkan kuasa Tuhan dinyatakan, agar banyak orang menyadari bahwa mereka butuh Tuhan. Saudara-saudara, pada bagian ini juga dikatakan kepada kita bahwa pemazmur juga memohonkan agar Tuhan mengulurkan tangannya, dan membebaskan dia, memberikan kemenangan kepadanya. Seketika datang tantangan dan pergumulan kesulitan, seketika ada bangsa-bangsa yang mau memeranginya atau memerangi bangsanya, dia mengharapkan pertolongan Tuhan, memberikan kebebasan kepadanya, yang memberikan kemenangan baginya. Dan dia mengumpamakan itu seperti ancaman banjir. Itulah yang kita temukan pada ayat yang ke-7. Saudara-saudara, banjir adalah suatu masalah yang sulit untuk ditangani. Mengapa? Karena orang kalau sudah kebanjiran membutuhkan orang lain untuk menolong. Kalau tidak bisa tenggelam dan bisa sampai mati. Saudara yang terkasih nama Tuhan, pemazmur mengharapkan Tuhan seperti Tuhan membebaskan dia dari banjir itu. Dan pada bagian ini dikatakan kepada kita dalam bentuk permohonannya agar Tuhan memberi kelepasan kepadanya. Agar Tuhan memberikan kemenangan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Karena ternyata musuh-musuhnya adalah musuh-musuh yang tidak kenal Tuhan. Musuh-musuh yang tidak mengenal kebesaran Tuhan. Orang-orang yang justru adalah orang-orang yang berdosa. Yang dikatakan orang yang mengucapkan tipu. Bahkan juga yang mengalami atau melakukan dusta dalam hidup mereka. Sebagaimana kita boleh lihat dalam ayat yang ke-8. Saudara-saudara, kemudian kita boleh melihat ada rasa syukur dalam bagian ini. Selain ada permohonan, dia juga merasakan syukur kepada Tuhan. Bersyukur atas segalanya yang Tuhan lakukan kepada dia. Dikatakan kepada kita, ya Allahku, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali. Aku hendak bermazmur bagimu. Setelah dia melihat pengalaman masa lalu. Dan setelah melihat apa yang sedang terjadi hari ini, itu tidak menghalangi dia
untuk dia bersyukur kepada Tuhan. Pemazmur bersyukur bukan selalu karena dia merasakan damai sejahtera atau berkat dan kelimpahan, tapi dia bersyukur dalam segala hal. Dalam berbagai situasi, dia menempatkan hidupnya untuk menjadi pribadi yang selalu tahu bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, dia melakukan itu karena apa? Pengenalannya akan Tuhan, pengenalannya akan dirinya sendiri. Dan kemudian ketika dia melihat permohonannya yang dijawab Tuhan, maka dia bersyukur kepada Tuhan. Apakah Anda sudah bersyukur kepada Tuhan pagi ini? Di pagi menjelang siang ini, saudara yang terkasih nama Tuhan, apakah Anda sudah bersyukur kepada Tuhan? Apakah Anda sudah memuliakan Tuhan? Mari, firman Tuhan mengajak kita untuk kita tahu bersyukur. Bukan hanya tahu bermohon, bukan hanya tahu meminta dan meminta, tapi juga harus tahu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kelepasan, karena Tuhan yang memberikan kekuatan, karena Tuhan yang memberikan kesembuhan, karena Tuhan yang memberikan kesehatan, karena Tuhan yang memberikan berkat dan kelimpahan, karena Tuhan yang menjaga napas hidup kita. Kemudian saudara yang terkasih nama Tuhan, masuklah dia kepada harapan-harapannya untuk hari-hari hidupnya. Dia mengharapkan berkat-berkat yang datang dari Tuhan, sesuatu yang wajar ketika dia telah memuliakan Tuhan, ketika dia bergantung dan berharap kepada Tuhan, ketika dia beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka sesuatu yang wajar dia mengharapkan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi adalah suatu hal yang tidak wajar jika ada orang mengharapkan kebaikan Tuhan, tapi dia tidak pernah melakukan kebaikan bagi pekerjaan Tuhan. Adalah suatu hal yang tidak wajar jika seorang mengharapkan buah yang baik dari bibit yang tidak baik. Ada sesuatu yang tidak wajar jika seorang mengharapkan yang baik dari perbuatannya yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, oleh sebab itu kita boleh melihat pemazmur pada bagian ini yang begitu dekat kepada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang tidak menyombongkan dirinya, yang menempatkan dirinya selalu di bawah kaki Tuhan dengan pengharapan kepada Tuhan. Maka dengan demikian dia wajar berharap kepada Tuhan dengan berkata pada ayat 12 ini, semoga anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Semoga anak-anak kita menjadi bertumbuh besar, menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Demikian juga dia mengharapkan berkat bagi anak-anak perempuan. Demikian juga mengharapkan berkat-berkat Tuhan boleh tercurah dalam bentuk berkat ekonomi yang memenuhi gudang-gudangnya. Bahkan dikatakan semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan berkat barang. Demikian pula terhadap kambing dombanya sebagai perwakilan dari harta benda. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga berkat yang berkelimpahan nyata bagi kita semua. Itulah kata sederhana dari ayat ini. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tidak sampai di situ. Dia juga masih melanjutkan harapannya kepada Tuhan. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Semoga berkat terjadi dan tidak pernah ada kegagalan dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, bisnis saudara, dalam rumah tangga saudara. Ada begitu banyak rumah tangga yang gagal hari-hari ini. Ada begitu banyak bisnis yang gulung tikar. Ada begitu banyak karir yang mentok. Tapi semoga Tuhan membuat apa yang saudara lakukan berhasil untuk mempermuliakan namanya. Kemudian saudara terkasih nama Tuhan, diakhirilah dengan berkat. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang bergantung berharap kepada Tuhan. Berbahagialah bangsa yang tidak menyombongkan dirinya. Berbahagialah keluarga yang bergantung berharap kepada Tuhan, yang tidak menyombongkan kekuatannya, bahkan kekuatan finansialnya, yang tidak membanggakan atau menyombongkan dengan akal pikirannya. Berbahagialah keluarga yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan.
maka mereka akan diberkati Tuhan, bahkan anak cucunya akan berlimpah-limpah dengan berkat. Saudara-saudara, dikatakan kepada kita pada bagian ini, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Berbahagialah Anda jika Anda percaya Yesus Tuhan yang sanggup menjaga melihara saudara. Berbahagialah kita semua yang memiliki Tuhan yang maha baik seperti Dia, yang tidak akan pernah terlambat memberikan pertolongan kepada kita semua. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan yang kita dengarkan ini dapat menggerakkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi ini, di situasi kesulitan ekonomi global hari-hari ini. Kita dapat melihat kebesaran Tuhan, kasih sayang Tuhan, Tuhan yang maha baik. Memberkati saudara, memberkati kita semua. Amin. Kita langsung masuk kepada doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan. Kami diajarkan untuk boleh bersyukur karena Tuhan sudah begitu baik bagi kami, yang menolong kami dalam seluruh kehidupan ini. Tolonglah jemaat-Mu ya Allah kami, apapun menjadi pergumulan mereka, jamahlah mereka. Yang lemah biarlah Engkau menguatkan mereka. Yang berkekurangan biarlah Engkau yang mencukupkan mereka. Yang sakit biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka Bapa. Usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati tolong mereka Bapa. Kami berdoa buat gereja Tuhan, gereja Kristen Protestan Injili Indonesia. Kami berdoa buat Ibu Ketua Umum, bahkan hamba-Mu sendiri sebagai Sekretaris Umum, Ibu Bendahara Umum, para ketua, para bendahara, para sekretaris, staf-staf sinodal, bahkan para hamba-hamba Tuhan, pendeta, jemaat-jemaat Tuhan, barisan pelayan Tuhan di gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, dari kota-kota sampai ke desa-desa. Ikatkan kami semua dalam satu kasih, satu hati untuk berjuang melayani Engkau lebih baik dan lebih baik. Dan mampukan kami semua Tuhan menjalani kehidupan dan pekerjaan Tuhan ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan, yang masih dalam perjuangan untuk mengatasi dampak-dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tolonglah Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden, mampukanlah mereka Tuhan dalam memimpin dengan baik bangsa ini, mengatasi berbagai macam gejolak dan masalah yang terjadi. Kami berdoa buat para menteri, bahkan sampai tingkat pemerintahan terendah di tingkat RT. Biarlah Tuhan juga memakai mereka, mewujud nyatakan kepemimpinan yang baik, dan biarlah hikmat Tuhan nyata bagi mereka semua Bapak. Kami berdoa buat gugus tugas COVID-19, berkati mereka, tolong mereka. Kami berdoa buat para tim medis, para dokter, perawat, apoteker, dan semua orang yang berjuang secara medikal untuk boleh membantu masyarakat. Berkati dan tolonglah mereka Bapak Surgawi. Ini bukan suatu yang mudah, tapi kami tahu dengan kekuatan Tuhan mereka dimampukan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat semua orang yang telah mendengarkan firman Tuhan yang kami sampaikan pada pagi ini. Biarlah Engkau Allah memberkati mereka semuanya Allah kami. Berbicaralah jauh sampai ke dasar hati dan pikiran mereka, dan gerakkanlah mereka untuk boleh menjadi pelaku kebenaran Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan selalu siap memberikan jawaban bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu, istri dan kedua anak kami. Tolong kami Tuhan dalam pelayanan ini, biar nama Tuhan semakin dimuliakan, diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan, saya mengajak kita untuk boleh berdiri bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan dalam pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli, untuk kita boleh mengaku iman kita bersama-sama. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk boleh memuliakan Tuhan
dari Kidung Jemaat nomor 235. Kidung Jemaat nomor 235. Ku dengar berkat-Mu turun, satu ayat saja, nanti kita muliakan Tuhan dengan ayat ini. Kidung Jemaat 235, ku dengar berkat-Mu turun, ayat yang pertama saja. Ku dengar berkat-Mu turun, badai hujan yang lebat menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku. Mari kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan iman rasuli. Kita berdiri bersama-sama, baik yang di sini maupun yang di rumah masing-masing. Kita berdiri bersama-sama dengan pengakuan iman rasuli. Kita katakan, biarlah kita bersama-sama dengan semua orang, segala abad dan tempat mengaku iman kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangun pula antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan dengan ayat yang kedua, dan setelah itu kita akan datang kepada doa Bapa kami. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat. Pada ayat yang kedua, Bapa jangan Kau lewati. Jangan Kau lewati aku, walau ku cemas. Ku tak layak Kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani aku. Mari kita datang kepada Tuhan dengan doa sempurna, yaitu doa kami bersama-sama. Mari kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan, kembalilah kepada aktivitasmu masing-masing. Peliharalah firman Tuhan telah kita dengar bersama-sama. Jadilah pribadi yang bersyukur di tengah situasi apapun. Pandanglah kepada Tuhan yang selalu setia memberikan pertolongan.
Dan pandanglah dirimu bahwa dirimu harus selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah kita mensyukuri Tuhan di tengah-tengah situasi kota kita yang masih rawan dengan pandemi yang terus masih menjalar. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan perlindungan dan belas kasihan-Nya kepada kita. Oleh karena itu, kami selalu mengingatkan untuk kita selalu rajin untuk mencuci tangan, Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan, selalu rajin untuk memakai masker dan menjaga jarak antar personal, hindari pertemuan-pertemuan yang tidak begitu penting. Lalu tetaplah setia beribadah kepada Tuhan, berdoa membaca firman Tuhan, dan kita selalu mengadakan kegiatan ibadah pagi ataupun ibadah minggu melalui channel ini. Biarlah kita boleh selalu mengikutinya dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.